Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dan semoga dengan terbukanya pintu hikmah dan diturunkannya rahmat Allah, kita akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tambahan ilmu dan rezeki berupa kepahaman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu saja atas kekuatan dan kesempatan yang sudah diberikannya, maka kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini. Dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah anugerahnya berupa nikmat ilmu dan kepahaman. Para pelajar sekalian, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dan sebagaimana kita tahu bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh penghayatan oleh kita selaku hambanya. Karena untuk itulah kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kita malas untuk melakukannya, bahkan sampai enggan untuk mengerjakannya. Padahal kita tahu bahwa di balik ketaatan ada pahala kebaikan yang akan didapat. Dan sebaliknya, ketika kita mengingkarinya, ada balasan keburukan berupa azab yang sedang menanti. Salah satu hal yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk beribadah adalah dengan meyakini adanya hari akhir. Dalam pembahasan mengenai tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir inilah, maka kita akan mengkaji mengenai makna beriman kepada hari akhir sehingga melahirkan motivasi dalam semangat beribadah. Dan dalam pengkajiannya akan dibahas lebih dalam mengenai beberapa periode atau tahapan hari akhir. Lalu apa hubungannya meyakini hari akhir bisa menjadikan kita termotivasi dalam beribadah? Maka dari itu, simak pembahasan ini sampai tuntas agar tujuan pembelajaran kali ini pun bisa tercapai. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna hari akhir sehingga terdapat perubahan dalam diri berupa meningkatnya keimanan terhadap hari akhir yang nantinya akan melahirkan motivasi dalam ibadah. Ketika kita istiqomah dalam beribadah, maka secara tidak langsung akan terbentuk karakter unggul dengan akhlakul karimah. Dan tentu saja kita akan semakin termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam pelaksanaannya, kita akan senantiasa berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Dan puncak dari tujuan kita adalah, insya Allah, bahagia dunia dan akhirat. Oke, para pelajar sekalian, untuk menempuh tujuan pembelajaran tersebut, setidaknya kita harus memahami kompetensi dasar beserta indikator dari bab ini. Nah, silakan kalian lihat cuplikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari bab ini. Untuk memahami kompetensi dasar beserta indikatornya, maka dalam pembelajaran kali ini kita akan melalui beberapa langkah sebagai tahap pembelajaran. Adapun langkah pembelajaran kita adalah yang pertama, menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Yang kedua, menyimak dan memahami materi pada wacana memperkaya khazanah keilmuan. Dan yang ketiga, mengikuti kuis. Oke, para pelajar sekalian, simak materinya sampai tuntas agar kalian bisa mengikuti dan menjawab kuisnya dengan benar. Siapkan juga catatannya dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Para pelajar sekalian, memasuki langkah pembelajaran yang pertama yaitu membuka segmen relung hati. Silahkan kalian simak cuplikan berikut ini. Dan ketika kiamat terjadi, seorang ibu yang punya anak tidak akan ingat lagi bahwa dia punya anak karena suara sangkakala sangatlah menakutkan sehingga umat manusia bagaikan sedang mabuk berlarian tanpa arah karena dahsyatnya rasa takut yang sangat mencekam. Pada saat itu bukan hanya manusia yang dicekam ketakutan. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa setan dan bala tentaranya akan berlarian dan bersembunyi. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa pada hari itu tidak akan ada tempat berlindung.
Orang-orang akan melihat ke atas, dan apa yang mereka lihat? Mereka akan melihat bahwa langit bagaikan minyak jelantah yang hitam. Bumi akan retak sepotong demi sepotong. Samudra akan bergejolak dan mengamuk pada hari itu. Allahu Akbar. Bayangkan dalam pikiranmu bahwa samudra akan bergejolak dan bergemuruh. Bintang-bintang akan kehilangan cahaya dan akan berjatuhan. Kegelapan terjadi di mana-mana. Dan ketika kegelapan ada di mana-mana, tidak akan ada yang tersisa. Segala sesuatunya di jagat raya akan berakhir. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa malaikat maut akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi telah mati, kecuali Engkau izinkan tetap hidup." Lalu Allah berfirman, "Siapa yang masih hidup?" Malaikat maut berkata, "Ya Allah, Jibril masih hidup, Mikail masih hidup, Israfil masih hidup, dan malaikat-malaikat yang membawa singgasanamu masih hidup." Kemudian Allah berfirman, "Biarkan kematian menghampiri Jibril, biarkan kematian menghampiri Mikail, biarkan kematian menghampiri Israfil, dan biarkan kematian menghampiri para malaikat yang membawa singgasanaku." Kemudian Allah berfirman pada malaikat maut, "Siapa yang masih hidup?" Malaikat maut berkata, "Ya Allah, Engkau tetap hidup, dan aku tetap hidup, dan tidak ada yang lain." Lalu Allah berfirman, "Aku menciptakanmu untuk satu tujuan. Engkau telah memenuhi tujuanmu, maka sekarang engkau juga akan mati." Kemudian malaikat maut pun mati. Kemudian Allah menggulung langit dan bumi dalam genggamannya. Kemudian Allah akan mengeraskan suaranya dan berfirman, "Akulah Allah yang maha kuasa, akulah Allah yang maha kuasa, yang menetapkan hukum pada hari ini, yang punya kekuatan pada hari ini, yang punya kerajaan pada hari ini. Akulah raja dari segala raja. Di mana penguasa kalian? Di mana orang-orang yang menzalimi kalian?" Tidak ada yang menjawab, dan Allah sendiri menjawab. Kemudian Allah berfirman, "Kekuatan hanya milik Allah, kekuasaan hanya milik Allah. Akulah satu-satunya yang kekal." Dari cuplikan membuka relung hati tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, semua yang ada di alam semesta ini tidaklah kekal. Dengan hancurnya alam semesta, maka kehidupan dunia ini akan berakhir. Ketika semua berakhir, maka dibukalah kehidupan baru di mana semua perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Nah, para pelajar sekalian, memasuki langkah selanjutnya yaitu segmen memperkaya khazanah keilmuan. Dan pada pembahasan bab ini, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir, menurut bahasa, adalah hari kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Secara bahasa, hari akhir juga disebut sebagai hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat keempat, "Maliki yaumiddin," pemilik hari pembalasan. Adapun hari akhir ketika dikaji secara istilah, maka berarti adalah hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, hari akhir juga bisa dimaknai sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3, "Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat, Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."